Salam kerahiman buat kita semua. Hari ini seri tentang Ekaristi Adorasi diambil dari nomor 318. Pengalaman tentang kehadiran Yesus. Aku sering merasakan kehadiran Allah sesudah Komuni Kudus. Secara istimewa dan sangat nyata. Aku tahu Allah berada dalam hatiku. Dan kenyataan bahwa aku merasakan kehadirannya dalam hatiku tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasku. Jadi Suster Faustina dalam hal ini sharing kepada kita semua para devosan kerahiman yang membaca devosi kerahiman ilahi, yang membaca buku diary-nya, bahwa Suster Faustina sering merasakan kehadiran Allah yang nyata setelah menerima Komuni Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu juga pergi menerima Komuni Kudus, setelah menerima Komuni Kudus, coba hening sebentar, duduk, rasakan ada Yesus dalam hati kita. Dia merasakan kehadiran Allah sesudah Komuni Kudus secara istimewa dan nyata. Dia sungguh-sungguh rasakan, sungguh-sungguh alami. Dan ternyata kehadiran Allah itu tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya dia sehari-hari. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari pun sebetulnya kita tetap bisa merasakan kehadiran Allah. Juga, kalaupun aku sedang menangani masalah-masalah penting yang menuntut perhatian besar, aku tetap dapat merasakan kehadiran Allah di dalam jiwaku. Luar biasa ya, di dalam aktivitas, di dalam melakukan hal-hal penting pun dia tetap merasakan kehadiran Allah. Dan aku tetap bersatu erat dengan dia. Bersama dia, aku pergi bekerja. Bersama dia, aku pergi untuk berekreasi. Bersama dia, aku menderita. Bersama dia, aku bersukacita. Aku hidup di dalam dia dan ia di dalam aku. Nah, ini saya coba praktekkan ya dalam menerima Komuni Kudus. Setelah menerima Komuni Kudus, duduk di tempat duduk, berdoa, dan saya berusaha merasakan Allah hadir. Allah ada di dalam diri saya. Dan saya ingin praktekkan juga bahwa pada waktu saya bekerja, saya tahu ada Allah. Pada waktu saya melakukan aktivitas rutinitas sehari-hari, saya juga ingin merasakan bahwa Allah ada. Bahkan Suster Faustina katakan waktu dia menderita, waktu dia bersukacita, dia merasakan semuanya itu dia alami bersama dengan Tuhan. Kalau praktek saya mencoba setiap 1 jam, saya berusaha mengingat diri saya sendiri, apakah saya merasa bahwa ada Allah, ya. Karena sering saya coba juga punya niat, Tuhan, saya mau selalu bersama Engkau. Setelah menerima Komuni Kudus, saya tahu Tuhan ada dalam diri saya dan saya ingin apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat adalah keluar dari hati di mana Tuhan bertahta. Tapi kenyataannya setelah siang, setelah sore baru sadar lagi. Selama dari pagi sampai sore itu saya tidak mengingat-ingat atau tidak konsentrasi bahwa saya ada bersama Allah. Apalagi kalau saya melakukan sesuatu tindakan, misalnya menegur orang atau mencurigai orang, pada saat tertentu saya langsung ingat, loh, saya nggak bersama Tuhan. Karena kalau ada Tuhan dalam diri saya, pasti
penilaian saya tidak seperti itu. Itu yang saya sharing, saya praktekkan ya. Saya juga nggak tahu bagaimana merasakannya, tapi yang saya ingin lakukan adalah supaya dalam kegiatan apapun, saya selalu ingat bahwa saya ada bersama Tuhan. Kalau Suster Faustina katakan, aku hidup di dalam Dia dan Ia di dalam aku. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, aku tidak pernah sendirian, sebab Ia senantiasa menyertai aku. Kalau yang saya rasakan biasanya kalau saya sedang menghadapi masalah besar atau sedang dalam tanda kutip ketakutan ya, contoh-contoh. Saya pernah pergi ke satu tempat. Kayak semacam cross country lah ya, pergi ke satu hutan, pergi gitu ya. Nah, memang rombongannya nggak besar. Dan pada waktu dalam perjalanan pulang, kita nggak jadi satu regu lagi, satu rombongan lagi, karena ada yang mau lebih cepat, ada yang mau lebih santai jalannya ya. Pada waktu itu saya ingin pulang lebih cepat, jalan lebih cepat. Selama jalan ya biasa saja. Tapi pada suatu saat saya sadar bahwa saya ada di tengah-tengah hutan. Nggak bisa melihat yang lain kecuali pohon. Dan tiba-tiba timbul rasa takut. Waduh, kalau ada orang jahat gimana? Kalau ada binatang buas bagaimana? Kalau saya tersesat bagaimana? Jadi begitu mulai ada ketakutan, ada kekhawatiran, pada saat itu baru saya ingat Tuhan. Tuhan, lindungi saya. Tuhan, bantu saya. Dan saya keluarkan koronka saya dan saya tetap berjalan dan dengan terus berdoa koronka untuk mengurangi kekhawatiran saya, rasa takut saya. Jadi saya tidak fokus pada sekeliling tapi pada doa koronka. Itu pengalaman saya. Jadi ya mungkin bisa diceritakan juga pada waktu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, sepertinya baru ingat Tuhan. Tapi waktu senang-senang, waktu apa ya, nggak merasakan kebutuhan kehadiran Tuhan. Nah, sekarang yang saya coba praktekkan, setiap jam saya mengevaluasi diri, saya ingat nggak bahwa ada Tuhan. Karena sebaliknya, kalau saya ingat saya ada Tuhan, harusnya apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan atau tindakan saya harusnya bukan menyusahkan Tuhan atau bukan membuat Tuhan tidak senang, tapi harus membuat Tuhan senang. Dan kalau tidak dievaluasi seperti itu, tiba-tiba udah sore baru, waduh, saya salah. Saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu cerita saya ya, refleksi saya. Kita lanjut dengan Suster Faustina. Setiap saat aku menyadari kehadirannya. Kemesraan kami luar biasa, lewat kesatuan darah dan kehidupan. Kalau kita lihat lagi di nomor 411, itu terjadi 21 Maret 1935. Sering dalam misa, aku melihat Tuhan dalam jiwaku. Aku merasakan kehadirannya meresapi seluruh diriku. Jadi di dalam perayaan Ekaristi bukan ngobrol. Seperti tadi pagi, saya pergi ke misa pagi ya. Biasanya saya selalu duduk di depan. Tapi saya juga nggak tahu kenapa. Beberapa hari terakhir ini saya selalu duduk di belakang. Setelah berdoa di depan gambar Tuhan yang Maha Rahim, di depan Pieta, saya duduk jadi di posisi gereja itu di kursi belakang. Saya lihat 2-3 bangku di depan saya, ada 2 wanita yang ngobrol. Oke, kalau belum misa nggak apa-apa, tapi sudah perayaan Ekaristi, ada bacaan, bahkan romonya juga khotbah, memberikan homili singkat. Mereka berdua masih mengobrol, masih ketawa-ketawa. Saya nggak dengar apa yang dikatakan ya, tapi dengan gerakan tubuhnya saya bisa melihat mereka berdua ketawa-ketawa cekikikan gitu ya.
ya saya tidak komplain, saya juga tidak merasa terganggu, dalam arti ya salahnya saya kenapa saya duduk di belakang sehingga bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Tapi ternyata melalui bacaan hari ini, Suster Faustina katakan, sering dalam misa aku melihat Tuhan dalam jiwaku. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya mudah ya, sangat sulit. Jadi perlu waktu hening, perlu persiapan, perlu merenung, perlu membuka diri. Ada Tuhan di dalam hati saya, ada enggak? Seperti yang Yesus janjikan, Yesus katakan, aku akan selalu ada bersama engkau. Pada saat kamu menerima komuni, engkau menerima aku. Dan aku akan selalu hadir, aku selalu ada sampai engkau menerima komuni berikutnya. Kita masih ingat ya pembicaraan beberapa hari yang lalu. Dan di sini Suster Faustina katakan, sering dalam misa dia merasakan kehadiran Yesus dalam jiwanya. Aku merasakan tatapan ilahinya. Aku melakukan percakapan yang panjang dengan dia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau kita melihat gambar kerahiman Tuhan, mata Yesus memandang kita dengan penuh kasih. Tatapan mata itu, pada waktu hal-hal tertentu saya rasakan Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat peduli pada saya. Tapi pernah satu kali saya melihat tatapan matanya seolah-olah mata Tuhan kecewa. Mungkin karena saya melakukan hal yang enggak berkenan pada Tuhan. Jadi di sini dia katakan, aku merasakan tatapan ilahinya dan melakukan percakapan tanpa perkataan. Jadi ada suatu relasi yang luar biasa. Dan saya memang mencoba mempraktekannya ya. Jadi dalam perayaan Ekaristi fokusnya adalah kepada Tuhan, hadir lebih awal sehingga punya waktu untuk berdoa. Dan di dalam sepanjang perayaan Ekaristi itu saya berusaha ya ngomong sama Tuhan ya. Aku mengetahui apa yang diinginkan oleh hati ilahinya. Dan aku selalu melaksanakan apa yang paling menyenangkan hatinya. Jadi kalau kita membuka diri, membuka hati, mendapat pencerahan dari Tuhan, tiba-tiba mendapatkan sesuatu pencerahan, oh Tuhan mau ini. Dan aku selalu melaksanakan apa yang paling menyenangkan hatinya. Aku amat sangat mengasihi dia. Dan aku merasa bahwa aku dikasihi oleh Allah. Pada waktu-waktu seperti itu, yakni ketika aku berjumpa dengan Allah dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa sedemikian bahagia sehingga aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Saat-saat seperti itu amat singkat, karena jiwa tidak mampu menanggungnya untuk waktu yang lama, karena akan mengakibatkan perpisahan jiwa dengan tubuh yang tidak akan dapat dihindarkan. Ini satu penjelasan ya dari Suster Faustina yang perlu kita renungkan, kita baca lagi apa maksud dari kata-kata tersebut. Meskipun saat-saat seperti ini sangat singkat, tetapi kekuatan yang disalurkan kepada jiwa itu menetap untuk waktu yang lama. Tanpa usaha sedikit pun, aku mengalami kesadaran mendalam yang kemudian menyelubungi aku dan situasi itu tetap tertahan. Meskipun aku sedang berbicara dengan orang lain. Ini udah Suster Faustina yang sudah tingkat tinggi ya. Tapi bukan berarti kita juga tidak bisa mencobanya. Kita juga perlu mencobanya supaya minimal juga siapa tahu bisa sampai ke titik tersebut. Juga kesadaran itu sama sekali tidak terusik oleh pelaksanaan tugas-tugasku.
Tanpa usaha apapun dari jiwaku, aku terus-menerus merasakan kehadiran Allah. Jadi kalau tadi di awal saya bercerita kita perlu persiapan, kita perlu mendengarkan suara Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan, kita perlu buka hati kita, Tuhan mau apa. Tapi kalau itu sudah sering dipraktekkan, dilakukan, lama-lama Suster Faustina katakan tanpa usaha apapun, aku terus merasakan kehadiran Allah. Aku tahu bahwa aku disatukan dengan Dia begitu erat, laksana setetes air dipadukan dengan samudra yang tak terhingga dalamnya. Kalau kita lihat di 451, dikatakan di situ, pernah sesudah komuni kudus, aku mendengar kata-kata ini. Engkau adalah tempat kediaman kami. Pada saat itu, aku merasakan dalam jiwaku kehadiran Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku merasa bahwa aku adalah bait Allah. Aku merasa bahwa aku adalah anak Bapa. Aku tidak dapat menjelaskan semua ini, tetapi Rohku memahaminya dengan baik. Oh, kebaikan yang tak terbatas. Betapa rendahnya Engkau merunduk kepada ciptaanmu yang Papa ini. Satu pujian, satu ungkapan dari Suster Faustina kepada Tuhan yang begitu agung, begitu megah, begitu tinggi, tapi mau merunduk kepada manusia yang Papa, yang rendah hati pasti ya. Kesimpulannya, satu, merasakan kehadiran Allah sesudah komuni kudus. Jadi momen setelah komuni kudus itu pakailah dengan sebaik-baiknya untuk sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Allah. Kita menyambut tubuh Tuhan, sebetulnya Tuhan ada dalam hati kita. Dua, tetap bisa merasakan kehadiran Allah walaupun dia melaksanakan tugas dia sehari-hari. Dalam pekerjaan dia, dalam aktivitas dia, bahkan dalam menghadapi masalah penting pun dia tetap merasa Allah hadir. Tiga, bersama Tuhan dia bekerja, dia berekreasi, dia menderita, dia bersukacita. Jadi dalam segala hal dia selalu ada bersama Tuhan. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. 5. Karena suatu relasi yang begitu bagus, karena dia selalu menyambut tubuh Kristus, maka di situ dikatakan tidak pernah merasa sendirian. Tuhan selalu menemani dia. Seperti yang Yesus janjikan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. 6. Ada suatu percakapan antara Suster Faustina dan Tuhan. Tapi di situ dikatakan percakapan tanpa ucapan sepatah pun. 7. Aku disatukan dengan dia. Seperti satu tetes air di-blended menjadi satu dengan samudra yang tak terhingga. Begitu papanya, begitu tidak berharganya, tapi dia merasakan, dirangkul, direngkuh, diterima, dikasihi, masuk ke dalam kerahiman Tuhan. 8. Yesus katakan, karena kita menerima komuni, maka dikatakan kamu tempat kediaman kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Suster Faustina merasakan, aku ini bait Allah. Aku ini anak Bapa. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.